Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Segala puji bagi Allah yang mempersatukan hati kita, lalu kemudian atas nikmatnya kita pun menjadi bersaudara. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufilatis syayatin. Apabila bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Yang terhormat segenap pengurus masjid, alim ulama tokoh masyarakat, kaum ibu jamaah masjid Riyadhus Shalihin, terima kasih atas dukungannya. Semoga menjadi amal soleh, amal jariah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian yang kita banggakan adik-adik mahasiswa dalam ikatan persatuan alumni Pondok Pesantren Nizamul Hikmah di Sumatera Utara yang kuliah di Pekanbaru. Kepada segenap pengurus, ketua panitia dan hadirin wal hadirat, adik-adik sekalian, umumnya kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tema kajian kita pada malam ini, silaturahmi menguatkan, Ramadan memberkahkan. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Islam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilanjutkan Umar Ibnu Khattab. Setelah itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini meninggalnya dibunuh, lalu digantikan oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali menggantikannya, tidak seluruh masyarakat langsung setuju, tapi ada yang meminta pembunuh Utsman dihukum dulu. Itulah yang disebut tahkim. Orang-orang yang menuntut pembunuh Utsman dihukum dulu, baru mereka mau mengikuti kekhalifahan Ali radhiyallahu an, dipimpin oleh kelompok Abu Sufyan. Oleh Ali menjawab, yang paling penting saat ini kita stabilkan pemerintahan, kita urus masyarakat. Setelah nanti normal kembali, kemudian barulah kita bicarakan mengenai pembunuh Utsman. Kelompok Abu Sufyan tidak setuju. Singkat cerita, terjadilah dua kelompok. Yang pertama pendukung Ali, yang kedua pendukung Abu Sufyan. Dan pada tahun 37 Hijriah, sekarang tahun berapa? 1447 Hijriah. Pada tahun 37 Hijriah terjadi pertempuran yang melibatkan masyarakat banyak. Dari pihak Ali berjumlah 90.000 orang, dari pihak Muawiyah berjumlah 120.000 orang. Terjadi peperangan, itulah yang disebut dengan perang Siffin. Banyak korban jiwa, banyak. Dari kalangan Ali terdapat korban jiwa walaupun tidak
dicatat secara akurat, tapi ahli sejarah menyebut angkanya korban jiwa sampai 25.000 orang. Kemudian dari pihak Muawiyah berjumlah 45.000 orang, banyak korban jiwa. Ada sepupu Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu ditanya, mengapa terjadi seperti ini? Kan kita semua yang merugi. Kok bisa terjadi persoalan ini? Kita kan sesama-sama muslim, sama-sama mengucap 2 kalimat syahadat. Apa dijawab oleh Abdullah bin Abbas? Persoalannya di pihak Abu Sufyan tidak ada orang seperti Ali bin Abi Thalib, dan di pihak Ali bin Abi Thalib tidak ada orang seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan benar, Ali bin Abi Thalib benar, maka terpecahlah 2 kebenaran. Yang 2 kebenaran itu artinya kebenaran telah berkeping 2, dan ketika kebenaran berkeping-keping maka hilanglah kekuatan. Ketika kebenaran berkeping-keping maka hilanglah kekuatan. Di masjid ini apabila ada kebenaran dua pihak maka hilanglah kekuatan, menjadi tinggal setengah. Apabila berpihak 3 pihak maka hilanglah kekuatan tinggal sepertiga. Semakin banyak perpecahan, semakin hilanglah kekuatan, dan semakin satu dalam berpendapat dan bertindak, semakin lahirlah kekuatan. Karena itulah Islam berbicara tentang persaudaraan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mujadilah, innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan juga bisa dipakai dari kata sahabat. Akan tetapi Al-Quran menggariskan persaudaraan adalah ikhwah, yang asal katanya adalah ahun, yang ahun itu adalah saudara disebabkan pertalian darah. Maka kita ini menjadi kuat apabila kita bersaudara lebih dari sahabat, lebih dari satu alumni, lebih dari karena satu masjid, lebih dari karena satu kantor, tapi kita harus bersaudara seperti satu bitua sadabolto. Kalau kita bersaudara disebabkan satu ibu, satu rahim, satu ayah, satu makan, satu minum, insya Allah barulah lahir semangat jihad, barulah lahir pengorbanan tanpa pamrih, barulah lahir kekuatan yang utuh. Bapak Ibu yang berbahagia dan adik-adik mahasiswa, di Pekanbaru ini alumni pesantren kuliah hampir 100% tidak lagi meminta biaya dari orang tua, tapi yang membiayainya adalah jamaah melalui gaji sebagai garing, melalui gaji sebagai pengajar anak mengaji, melalui mustahak zakat dan bermacam-macam, bahkan ada yang melalui sedekah jariah. Sekarang bagaimana caranya? Adik-adik yang alumni Nizamul Hikmah yang telah punya organisasi, bagaimana caranya meyakinkan kepada jamaah bahwa alumni Nizamul Hikmah mampu menjadi imam, mampu menjadi khatib, mampu mengisi pengajian, apalagi menyapu dan menyiram kamar mandi. Maka alangkah baiknya kalau ada kerjasama dengan pesantren. Apa yang adik-adik alami di Pekanbaru ini sudah kelihatan apa kebutuhannya.
Yang dibutuhkan adalah bacaan imam yang bagus, yang dibutuhkan adalah kemampuan ceramah suatu saat apabila khatib tidak datang sudah ada yang menggantikannya yaitu kita. Yang dibutuhkan adalah pendekatan kepada anak-anak, pendekatan kepada jamaah dan kaum ibu. Sampaikan itu ke pesantren supaya dibuat oleh pesantren di sana pelatihannya sebelum anak-anak tamat dari pesantren itu. Lalu dibuat oleh pesantren programnya pada akhir tahun ajaran menjelang dilepas ke masyarakat. Tiba di sini organisasi ini pun membuka, menyampaikan adik-adik yang baru lulus, ayo ikut kami akan keluarkan sertifikat bahwa Anda mampu. Dibuat instrumen untuk mengujinya apakah dia mampu menjadi garim. Apakah dia mampu menjadi petugas masjid? Uji itu. Setelah itu keluarkanlah sertifikatnya. Keluarkanlah sertifikatnya. Ikatan Keluarga Alumni Nizamul Hikmah bekerja sama dengan IKMI Kota Pekanbaru mengeluarkan sertifikat atas kemampuan si anu menjadi garim, meliputi kemampuan ini, kemampuan ini, tanda tangan oleh ketua, tanda tangan oleh imam. Kemudian datang ke masjid, Pak, saya sedang mencari masjid untuk menjadi garim dan kemampuan saya sudah diperiksa oleh IKMI, juga sudah dilatihkan. Ini buktinya, sertifikatnya. Maka lakulah sertifikat itu dan punya kegiatanlah ikatan alumni. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Berarti dia telah menyalurkan kepada masjid dan musola. Ada berapa yang dibinanya? Datangilah bapak-bapak kita, pengurus masjid. Pak, adik kami yang kami titip di sini apa kurangnya Pak? Bersih enggak kamar mandi dibuatnya Pak? Pernah enggak dia menggantikan khatib Pak? Baguskah isi ceramahnya Pak? Jalin kerjasama. Pak, jangan segan kalau memang adik kami ini ada salahnya yang harus ia perbaiki. Bapak sampaikan ke kami supaya kami yang akan mengingatkannya. Maka berhargalah ikatan alumni. Bagaimana caranya? Ya caranya harus kita satu silaturahmi berdasarkan pertalian darah. Engkau adalah abang kandungku, engkau adalah kakak kandungku, engkau adalah adik kandungku, engkau adalah orang tua kandungku, engkau adalah bapak kandungku, ibu kandungku. Kalau yang kandung-kandung kita jadikan ikatan, insya Allah ia tidak akan roboh diterjang badai. Dia tidak akan hangus dilalap api, tidak akan hancur ditimpa panas terik matahari, karena yang mengikatnya adalah pertalian darah. Dahulu Gunung Merapi di Yogyakarta meluap, kemudian ada satu keluarga, jadi di Gunung Merapi Jogja itu sampai dibuat di situ bunker, tempat persembunyian apabila lahar datang. Tapi tidak mampu oleh bunker yang tebal itu, tetap juga laharnya masuk. Lalu ada satu keluarga yang hangus karena panasnya lahar, meninggal dalam keadaan berpelukan, sudah sama-sama menjadi arang. Artinya apa? Karena mereka diikat oleh pertalian darah. Jika harus mati, matilah kita bersama-sama. Itulah kekeluargaan, itulah persaudaraan yang menguatkan daya. Selesai satu poinnya. Masuk poin kedua. Ini 3 poin. 3 poin aja nih ya. Masuk pada poin kedua. Poin kedua tadi apa ceritanya? Ramadan adalah memberkahkan. Berkah, kita ulas apa yang disebut berkah. Nanti itu akan ketemu, intinya adalah ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya nilai kebaikan dalam sebuah kebaikan. Yang dibuat sedikit tapi hasilnya banyak, itu namanya berkah. Jadi
Kita mencari keberkahan, betul. Apakah hasil yang banyak harus usaha banyak? Tidak. Ada kadang hasilnya sedikit, hasilnya banyak, tapi usahanya sedikit. Apakah usaha yang sedikit memastikan hasil akan sedikit? Tidak. Kadang berkah akan datang. Sekarang apakah berkah itu? Bapak Ibu yang berbahagia, ada guru mengajar beberapa murid. Jadi suatu hari di pelepasan murid-murid yang telah belajar, sang kiai berpesan kepada siapa? Kepada murid. Ananda sekalian, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan jual harga dirimu demi harta. Maka jangan merendah-rendah pada pejabat dan orang kaya kalau hanya ingin mencari jabatan dan uang. Oleh sebab itu, apa usaha ayahmu, cukup itu saja, teruskan, titik. Jadilah orang bertakwa. Ada satu murid tiba di rumah, ia pun bertanya, "Bunda, ayah saya pekerjaannya apa?" Dijawab oleh bunda, "Selama ini bunda merahasiakan pekerjaan ayahmu, tapi ayah sudah meninggal. Perlu Ananda ketahui, ayahmu adalah pencuri." Jadi tadi nasihat kiai diikuti saja pekerjaan ayah. Dijawab oleh ibu, ayahmu adalah pencuri. Anak soleh tadi karena tetap berpatokan pada nasihat kiai, dicarinya lah cara membongkar pintu, merusak gembok, menggergaji besi. Pokoknya dicarinya lah kepada orang-orang yang pandai mencuri. Singkat cerita, keahlian pun cukup, sudah bisa membobol rumah yang besar-besar. Rumah yang pertama dibobolnya adalah rumah tetangganya. Setelah pintu terbuka masuk ke dalam rumah di malam hari, tidak ada orang yang tahu. Ia lihatlah tetangganya sedang tidur. Ia pun teringat, kata kiai, bertakwalah kepada Allah. Kalau saya mengganggu orang yang tidur, berarti saya tidak bertakwa. Balik, tidak jadi mencuri. Dilanjutkan ke rumah yang lain. Setelah dibongkar sudah juga terbuka. Kemudian diketahui rupanya rumah anak yatim. Teringat lagi nasihat kiai. Kata kiai harus bertakwa kepada Allah. Manalah mungkin anak yatim pun disakiti. Tak lagi jadi mencuri. Dilanjutkan ke rumah yang lebih besar, yang katanya ini adalah bisnismen toke, uangnya banyak di dalam berangkas pasti. Dikeluarkan keahlian untuk membongkar, segala cara dibongkar. Kemudian ketemulah berangkas yang isinya uang, yang isinya emas, yang isinya surat-surat berharga. Apa yang dia ingat? Kata kiai, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa yang dia lakukan? Ia cari catatan apa saja kekayaan yang disimpan di kamar itu. Kemudian ia temukan daftarnya. Apa yang ia lakukan? Pasti yang punya harta ini belum mengeluarkan zakat. Wah, ini dihitungnya dulu. Emas yang ada di kamar ini sekian, kalau sekian zakatnya sekian, uang sekian, kalau uangnya sekian zakatnya sekian. Semua dihitungnya, dicatatnya. Tak sadar hari pun sudah siang. Hari sudah subuh. Padahal nasihat guru kita harus jadi orang yang bertakwa. Sholat subuh. Sudah dia masih sholat subuh, datang yang punya rumah heran dan bingung. Kamar penyimpanan harta sudah dibongkar. Kemudian dapat orang yang sholat, rupanya belum lagi sholat wajibnya, masih sholat sunat. Yang punya rumah pun marah. Tapi apa katanya? Sebentar Pak,
Sholat dulu Pak, baru Bapak bicara, karena kita harus jadi orang yang bertakwa. Berwudu dulu, berwudu. Ini ceritanya, nanti ujungnya ada diambil. Setelah itu berwudu, sudah berwudu, mulai mau jadi sholat. Apa jawab si yang mau rencana maling tadi? Pak, bapak yang ahli baik, bapak yang imam. Imam nih. Setelah itu, singkat cerita, mulai pembicaraan. Pak, saya adalah pencuri. Setelah saya lihat segala macam, saya simpulkan Bapak belum membayar zakat. Sudah saya pilah harta Bapak dan zakatnya berapa, ini catatannya. Setelah itu dijelaskan latar belakangnya, di mana rumahnya dan segala macam. Apa kata Bapak? Kalau begitu minumlah dulu, saya mau bicara dengan ibu. Setelah bicara dengan ibu, rupanya si bapak dan si ibu itu punya anak gadis yang belum menikah. Maka dinikahkanlah anak gadis yang baik dan cantik itu kepada yang gagal, yang tidak jadi mencuri tadi. Setelah itu diberi pula jabatan untuk menangani bidang keuangan, karena dia tadi sudah membagi zakat dan aset secara rapi dalam catatan yang ia buat di malam itu. Jadi istri dapat, pekerjaan dapat, pasti gaji juga dapat. Dari mana? Apa amal baiknya? Amal baiknya niat mencuri dibatalkannya, tidak jadi mencuri. Hanya itu amal baiknya. Niat yang ia batalkan, niat jahat yang ia batalkan. Jadi kalau ada pertanyaan mana lebih mudah berbuat jahat daripada berbuat baik, itu lebih mudah berbuat baik. Mengapa lebih mudah? Kalau berbuat baik diniatkan saja sudah dapat pahala walaupun tidak dilaksanakan. Tapi kalau berniat jahat, diniatkan mau berbuat jahat tapi tidak jadi dilaksanakan, itu tidak dicatat sebagai dosa. Berarti berbuat baik lebih mudah daripada berbuat jahat. Nah, yang tadi niat yang mau mencuri dia batalkan. Berapalah nilai membatalkan itu? Tidak banyak nilainya itu. Tapi apa yang dia dapat hasilnya? Dapat istri yang cantik dan baik, dapat mertua yang kaya raya, dapat pekerjaan yang bonafit, dapat fasilitas yang lumayan. Apakah yang ia dapat? Itulah ziyadatul khair itu. Bertambah kebaikan dari yang sedikit jadi banyak. Itulah yang disebut dengan barokah. Ada yang bertanya, umur kita kan sudah ditentukan Pak Ustadz. Umur si anu 50 tahun, si anu 60 tahun, si anu 70 tahun. Lalu mengapa kita minta panjang umur Ustaz? Kita baca doa, Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami. Padahal umur sudah ditakdirkan. Apa gunanya doa itu Ustaz? Oh, jadi maksudnya yang ditambah oleh Allah bisa saja nilai manfaatnya, itulah barokah. Umur 50 tahun barokah itu jauh lebih bagus daripada umur 60 tahun tapi tidak barokah. Ada umur 60 tahun, Pak. Kenapa agak ragu-ragu Pak kalau mau mengangkat takbir Pak? Masih ragu bacaannya Ustaz. Mengapa ragu? Karena baru setahun belakangan ini belajar sholat. 60 tahun. Ada yang 150 tahun. Lancar semuanya sampai artinya. Dari mana dapat artinya Pak? Oh, saya telah mulai mengangsur-angsur membaca Al-Quran, belajar arti dari sholat sejak umur 20 tahun. Mana lebih bernilai yang 60 tahun tadi dengan yang 50 tahun? Lebih bernilai yang artinya itulah ziyadatul khair. Tinggal satu lagi. Jadi apakah Ramadan melahirkan keberkahan?
Kalau kita lihat dari arti Ramadan itu artinya panas terik. Ramadan itu artinya membakar, tidak memberkahkan. Di mana datang berkahnya? Berkahnya Ramadan itu, Ramadan adalah bulan pembakar dosa, lalu semua orang ingin dosanya dibakar. Karena semua orang ingin dosanya dibakar, ia pun membuat yang baik-baik lebih dari biasanya ketika Ramadan tiba. Yang biasanya ia berimpak 10.000, pada Ramadan bisa lebih dari 10.000. Yang biasanya ia tidak bersedekah makanan, pada Ramadan ia akan bersedekah makanan paling tidak sesuai jadwal mengantar perbukaan yang dibuat oleh pengurus masjid. Bapak Ibu yang berbahagia, di mana letak berkahnya? Itulah adik-adik mahasiswa yang tinggal di masjid. Disebutnya lah Ramadan itu perbaikan gizi. Setiap hari dapat ayam goreng, setiap hari dapat ikan bakar, setiap hari dapat gado-gado, setiap hari bahkan ada lagi ibu-ibu tuh sudahlah dia mengantar makanan dikasihnya pula uang. Maka untuk adik-adik yang mahasiswa, kalau masih baru tinggal di Pekanbaru, bagusnya mulailah tinggal di bulan-bulan Rajab, Sya'ban, karena nanti di bulan Ramadan ada kesempatan di situ yang orang tidak tahu. Kalau kita bisa jadi imam, kita akan jadi imam di situ. Orang tidak tahu kalau kita bisa ceramah nanti di bulan Ramadan itu banyak ceramah. Mudah-mudahan ada momen di situ di mana adik-adik bisa tampil. Maka perkenalan yang sesungguhnya antara Garim dengan petugas dengan pengurus masjid, mereka berkenalan dengan sebenar-benar kenal apabila sudah masuk Ramadan. Karena nanti di bulan Ramadan akan kelihatanlah mana Garim yang susah bangun, mana Garim yang disiram dulu baru sadar, mana Garim yang alarmnya sudah hidup berjam-jam tapi juga nggak nampak duduk. Itu kelihatan nanti. Di mana ujiannya? Di bulan Ramadan. Kalau lulus maka Ramadan akan membawa barokah. Mudah-mudahan kita akan masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih. Ramadan adalah bulan yang suci dan perlu kita ingat kesucian Ramadan hanya akan berguna bagi hati-hati yang suci. Ramadan yang suci tidak akan bermanfaat bagi hati yang kotor. Ramadan yang bersih tidak akan menjadi pembersih kalau kita tidak ingin membersihkan diri. Maka kita isilah bulan Sya'ban yang tinggal beberapa hari lagi dengan bacaan Al-Quran, dengan istighfar, dengan doa yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia-Nya. Ia beri kita sehat, Ia beri kita petunjuk dan hidayah. Maka Ramadan nanti betul-betul menjadi pembakar dosa bagi kita. Oleh sebab itulah bulan Sya'ban ini ada yang sampai menyebutnya. Apa nama bulan Sya'ban ini? Syahrul Qurra, bulannya pembaca Al-Quran. Ada seorang tabi'in yang tinggal di Kufah bernama Qais. Bapak Ibu yang berbahagia, pekerjaannya menjual kain di pasar. Di bulan Sya'ban tokonya dia tutup. Dengan alasan apa? Saya ingin fokus membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan tokonya ia tutup dengan alasan saya ingin mau mengisi Ramadan dengan puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Orang-orang yang seperti itu betul-betullah sedang membakar dosanya. Maka ketika Ramadan usai, ia pun Idul Fitri, ada ilal fitrah, kembali suci insyaallah lahir dan batin. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilafan, kekurangan dari saya sendiri. Adapun kebaikan adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.